Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, kali ini masih bersama saya Bapak Syarif Hidayatullah SPD, salah satu guru kelas, yaitu kelas 4 di MI Literasi Miftahul Huda. Kali ini Pak Syarif akan menerangkan tentang keragaman suku budaya di Indonesia, yang merupakan salah satu dari subbab yang ada di mata pelajaran IPAS ini, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Keragaman budaya di Indonesia. Kita lihat, kita mempunyai suku yang beribu-ribu suku, rumah adat juga banyak, pakaian adat juga beragam yang ada di Indonesia. Tiap daerah mempunyai suku, pakaian, dan rumah adat yang berbeda-beda. Jadi menyesuaikan daripada daerahnya itu sendiri. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran interaktif ini, semua siswa dapat menjelaskan pengertian suku di Indonesia. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran ini juga siswa dapat menyebutkan pengertian rumah adat di Indonesia. Kemudian bisa melalui kegiatan interaktif ini, siswa dapat menjelaskan pengertian pakaian adat di Indonesia. Kemudian juga siswa dapat menemukan berbagai macam suku di Indonesia. Siswa juga dapat menyebutkan macam-macam rumah adat di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke ya, tentunya. Dan juga siswa yang terakhir, tujuan pembelajaran adalah dapat menyebutkan berbagai macam pakaian adat di Indonesia. Kemudian petunjuknya PPT ini, interaktif ini terdiri dari tujuan pembelajaran, ada materi dan soal-soal nanti di akhir PPT. Kemudian materinya ada suku, rumah adat, dan pakaian adat. Baik, kita lihat suku. Suku itu adalah kelompok masyarakat tertentu di daerah tertentu juga yang ditandai oleh adanya kebiasaan-kebiasaan dalam praktik hidup yang hanya ada pada kelompok masyarakat itu sendiri. Jadi suku ini menetap, artinya ada di satu daerah itu, kemudian mempunyai adat istiadat yang sesuai dengan daerahnya itu sendiri. Jadi di sini kebiasaan-kebiasaan seharian, kemudian praktek-praktek keseharian hidup mereka itu hanya ada pada kelompok mereka. Jadi tidak ada pada kelompok lain. Kemudian untuk rumah adat sendiri artinya apa? Yaitu bangunan rumah yang mencirikan atau mempunyai ciri khas bangunan itu disesuaikan dengan daerah yang ada di Indonesia. Jadi melambangkan kebudayaan dan ciri khas masyarakat setempat. Ini yang kemudian menjadi pengertian daripada rumah adat. Jadi kita tahu ada nanti ada contoh-contohnya, tapi sedikit kami sampaikan. Ada nanti rumah gadang, ada di Sumatera, ada rumah joglo di Jawa, banyak lagi, dan contoh-contoh yang kemudian menjadi rumah adat di Indonesia. Nanti akan kita bahas. Kemudian untuk pakaian. Pakaian ini adalah kelengkapan yang dipakai oleh seseorang, khususnya Indonesia, yang menunjukkan etos kebudayaan masyarakat Indonesia. Jadi pakaian orang Jawa beda ciri khasnya dengan pakaian orang Sumatera. Sumatera Barat pun berbeda dengan Sumatera Selatan. Bahkan satu Sumatera itu kan sama-sama satu, tapi berbeda. Sesuai dengan apa tadi? Yaitu adalah daerahnya itu tertentu. Berikutnya, kita lihat di Jawa Barat. Kita mulai dari Jawa Barat ya. Sukunya ada suku Sunda yang terkenal. Kemudian rumah adatnya atau pakaiannya itu ya seperti itu. Rumah adatnya ada rumah Badak Hewai. Nah, ini agak susah penyebutannya, tapi ini adalah rumah adatnya. Pakaiannya seperti itu. Kemudian Jawa Tengah. Jawa Tengah sukunya ya suku Jawa. Rumah adatnya rumah joglo. Nah, ini pakaiannya adalah pakaian adat Jawa ya. Itu. Jadi rumah-rumah joglo kita sering temui kalau yang ada di Jawa, rumah-rumah seperti ini. Jawa Timur, sukunya ada suku Madura yang terkenal ya. Ya, termasuk ini Jawa Timur, ada suku Jawa, suku Osing yang ada di Jawa Timur juga. Rumah adatnya joglo. Hampir sama dengan Jawa Tengah tadi, tapi joglonya untuk Jawa Timur lebih sederhana. Pakaian adatnya seperti itu. Kita tahu kalau ini Madura ya.
Jadi khas dengan pakaian hitam, di dalamnya ada kaos putih merah yang bergaris-garis. Aceh. Aceh, sukunya suku Gayo, rumahnya rumah panggung, seperti itu ya. Jadi ini kalau ada apa namanya, misalkan di Jakarta ada banjir ini aman ini karena rumahnya rumah panggung, jadi berada di atas. Jadi dari kayu semuanya, tapi ini melambangkan bahwa rumah ini luar biasa. Artinya luar biasa itu kekuatannya walaupun dari kayu itu kekuatannya sudah teruji. Pakaiannya itu seperti itu. Jadi kita memang bisa membedakan, oh yang kalau seperti ini dari Jawa, kalau ini dari Aceh, jadi beda-beda, tidak semuanya persis. Ya. Sumatera Utara, sukunya suku Batak yang terkenal, Wong Kito Galo dan lain sebagainya itu ya. Pakaiannya itu seperti itu. Ini unik sekali ya pakaiannya ya. Ada pernak-pernik di kepalanya, kemudian warnanya kontras dan bagus. Rumah adatnya ada rumah bolon. Seperti itu juga hampir persis ya, ada di atas ya. Rumahnya apa kayak panggung. Sumatera Barat, sukunya Minangkabau, rumah adatnya rumah gadang ini yang terkenal ya, biasanya ada di uang uang mata uang Indonesia dulu kata mata uang berapa nanti coba dicari ya. Jadi ini kalau di Jawa banyak pedagang-pedagang apa tuh rumah makan. Nah, rumah makan apa Padang. Nah, ini dari Sumatera Barat ini. Biasanya ada gambarnya rumah-rumah adat yaitu rumah gadang. Dan Sumatera Selatan, rumahnya rumah Dimas, makanya seperti itu. Sukunya ada Pasema, ada suku Palembang, ada suku Lintang banyak ya. Dan Jakarta ini ya ada Betawi, rumah adatnya rumah Gudang seperti itu. Ada Kalimantan Selatan banyak ya ini suku Dayak, rumahnya Bolon, kemudian seperti itulah gitu. Dayak itu saya terkenal ya kadang kita kalau lihat suku Dayak pakaiannya sudah terngiang-ngiang. Ada Kalimantan Barat, sukunya suku Dayak juga, rumah adatnya rumah panjang, seperti itu ini pakaiannya. Hampir sama kayak Dayak yang tadi. Kalimantan Tengah juga ada suku Dayak, ada suku Banjar, rumah adatnya rumah Betang. Nah, seperti ini pakaiannya. Hampir ada apa ya, pernak-pernik kayak apa namanya ya, bulu bulu apa di sebelah apa kepalanya. Jadi suku Dayak ini mendominasi di Kalimantan baik barat, timur, selatan gitu ya, maupun Kalimantan Tengah. Ini suku Dayak juga. Seperti itu pakaiannya hampir sama tapi pernak-perniknya yang dan membedakan. Rumahnya namanya Lamin. Kita bergeser Kalimantan Selatan lah. Kalau Selatan ada juga Dayak di situ ya. Tapi yang lebih banyak suku Banjar. Rumahnya seperti itu, hubungan tinggi, pakaiannya. Oh, ini hampir berbeda ya. Tidak sama dengan Kalimantan yang lain. Kita ke Sulawesi, ada suku Minahasa yang terkenal, rumahnya Walewangku, pakaiannya seperti itu. Sumatera Selatan, ya, ada Sulawesi Barat, ada suku Mandar, suku Patai, rumahnya Boyang, pakaiannya seperti itu. Bali, nah kita beranjak ke Bali, ada suku anak Bali. Wah, itu pakaian seperti itu ya. Nah, rumahnya adat Bali Mantenan. Kalau anak-anak pernah ke Bali mungkin sering menemui rumah-rumah adat yang masih banyak di sana ya. Terutama di sana ada desa adat. Nah, itu rumah semuanya rumah adat yang masih memegang budaya asli Bali, yaitu suku anak Bali. Papua, kita sudah kenal sekali suku ini, suku Asmat. Ada suku Arfa, rumahnya Hanoi, pakaiannya seperti itu. Nah, ini Maluku, banyak sekali sukunya. Ada suku nama rumah adatnya namanya rumah Baleu, pakaian seperti itu. Suku yang terkenal ada suku Modale, suku Ternate, suku Magian Barat banyak. Rumah ada di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, ini coba soal ini ya. Coba kita teliti nanti anak-anak akan mendapatkan soal itu, silakan untuk dijawab ya. Ini suku Asma. Suku di Provinsi Jawa Barat adalah ini ya, di Papua. Nanti ini soal-soal
Ya, oke, Jawa Timur, kemudian suku anak Bali, ada Provinsi Jawa Kalimantan Timur, Sumatera Barat, soal ke-12, masih banyak nih soal-soal nanti ya. Ini untuk uh, anak-anak sekalian ya. Sekian terima kasih. Nanti soal-soal itu akan saya berikan di apa namanya kertas masing-masing. Silakan untuk dijawab bersama-sama. Demikian dari saya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.